Salam sehat ya. Di video kali ini saya kasih judul volume 5. Jadi membahas LQ35. Di sini LQ35 plus ya, plus emiten PPRE, yaitu emiten small medium cap, yaitu khusus anak emiten karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adikarya, PT Properti ya. Pokoknya emiten karya yang bergerak di konstruksi ya, emiten konstruksi. Nah, ini anaknya. Jumat 9 Oktober 2020. Ya. Dari hasil screening emiten karya anak atau anak emiten karya, itu yang pertama WG, terus PPRE, Weton, PSBP, hampir mirip namanya dengan PSBB. Nah, data-data yang penting di sini nyawa ya. Kenapa saya pilih emiten karya? Karena ya biasa, faktor nyawa atau volume. Nah, di sini emiten karya diserbu oleh investor lain dari biasanya. Bisa bandingkan ini, hari kemarin 24 miliar valuasinya. Hari kemarin cuma 5 miliar. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Terus Weton hari Jumat kemarin 16 miliar, padahal sebelumnya cuma 1,8 miliar. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Nah, sistem yang kita buat itu sistem yang mengikut di mana pasar ramai. Jadi ikut saham yang trending istilahnya zaman sekarang ya. Saham yang viral di hari kemarin ya, karena kita dasarnya data historis, jadi yang lalu. Nah, kenaikan emiten karya selama rank 3 bulan atau di sini disebut dengan MA60, 60 hari maksudnya, itu WG naik 17% ya, selama rank 6 bulan dari titik terendahnya. Kemudian PPRE itu naik 46% ya. Ini diborong hari kemarin naik 34% ya. Sebetulnya belum naik banyak waktu itu, tapi karena naiknya borongan itu langsung ARA atau reject atas, itu kemarin naik 34% untuk PPRE ya. Nah,
saya pilih weton karena naiknya belum banyak ya. Ya baru 13% dari rendahnya selama 3 bulan, itu pun baru naik kemarin 5,8%. Jadi kalau sebelum hari Jumat naik baru sekitar 7%-an lebih dikit. Nah itu. Terus faktor asing, kebetulan nggak ada asing di sini ya. Kemudian, nah faktor bandar. Nah kemarin memang di PPRE ini kekuatan bandar sangat dominan. Terbukti bandar beli dengan lot-lot besar atau partai besar ya. Di sini 3,8, jelas bandarnya memang sangat kuat ya. Jadi bandarnya sangat kuat. Dibanding dengan misalnya WSBB, bandarnya cuma 1,2 ya. Karena ini berat ini ya. Paling berat. Jadi kenapa saya pilih weton ya? Menurut ahlinya ahli, core of the core, itu saham yang paling ringan memang PPRE ya. Maka dia kemarin sampai ARA ya. Sampai 34% naiknya. Nah, saham yang paling ringan kedua adalah weton. Nah, saya pilih weton. Dan ternyata bandar memang lebih suka di weton karena dia lebih leluasa mengangkat harga dibanding dengan WSBB misalnya. Nah, itu. Kemudian pertimbangan berikutnya di sini baru C1, C2, C3. Jadi volume di emiten karya ini baru volume imut-imut atau volume imut atau volume uget-uget. Jadi baru satu kali ini nyawa pertama, nyawa kedua, nyawa ketiga. Ya, jadi volume maksudnya. Jadi saya ngomong nyawa untuk mudahnya itu volume ya. Nah, itu. Ya, itu klik ya. Kita langsung aja ke fokus ke emiten yang kita punya atau kita incar. Nah, di sini ini adalah chart emiten karya beserta ini ada order book ya, order book weton. Ini juga order book weton versi saya. Jadi udah dimodif ya supaya enak bacanya. Nah, di sini ada volume, ada nyawa. Ya. Ada nyawa. Terus ya ini total bid lebih besar daripada total offer ya. Jadi orang banyak yang antri mau beli. Jadi kemungkinan Senin akan naik ya, atau dalam ya coba kita lihat kurun satu minggu gimana cerita weton. Atau sebetulnya ya kalau pengen adil sebetulnya ya swing ya, kita lihat keadaan, kita nggak bisa seminggu, sebulan, 2 bulan karena keadaan ekonomi kena pandemi corona, terus pengaruh global Amerika, Cina ya. Kayak kemarin Presiden Donald Trump kena COVID, saham langsung turun. Nah, itu di luar kemampuan analisa ini ya. Itu faktor eksternal, kita nggak bisa paksakan atau kita nggak bisa analisa ya. Yang kita analisa adalah yang di chart ya, yang fix artinya yang matematis ya. Kalau faktor yang di luar ya kita abaikan karena tidak menentu. Kita mengira-ngira perkiraan
di luar ya sangat susah, bahkan nggak bisa, karena memang itu future akan terjadi, kita nggak tahu. Nah itu weton ya, di sini naik 6%, tepatnya ya, tepatnya berapa ya, 6% lah ya. Terus di sini harga rata-rata pembeli kemarin adalah di 5,1%, sedangkan naik 6%. Jadi harga rata-rata pembeli itu tidak jauh, nggak beda jauh dengan harga closing ya, harga close, yaitu 6%. Cuma 1% ya selisihnya, nggak ada itu. Nah itu ya, di sini nyawa ya, baru pertama nyawa super ya, maka kita pilih. Terus di sini MACD, ini adalah indikator MACD, ini mangap atau bahasa kerennya golden cross ya. Nah di sini golden cross, terus mangap, di mana garis merah memotong garis hijau ya, itu golden cross, dan histogramnya dia di atas 0 ya. Ini menandakan saham ini akan berbalik arah ke uptrend ya, ke uptrend. Nah coba kita lihat saham-saham lain ya selain weton. PPRE, nah ini super banget nyawanya, keren ya, tapi ya udah lalu, kita nggak bisa balik lagi. Kalau balik lagi sama beli gitu ya, tapi nggak bisa. Nah ini nyawanya keren. Nah, di sini ada saya kasih segitiga ya, aduh setiganya gede ya, wah ini keren. Jadi saya kira minggu satu minggu ke depan atau sebulan yang ke depan ini emiten karya ini akan rame ya. Jadi uang yang ada di bursa efek sebagian cukup besar mengarah ke emiten karya. Nah di sini ada balok segitiga, ini adalah cagak atau penyangga dari harga ini ya. Jadi selama harga tidak turun dari balok besar ini atau candle besar ini emiten ini cukup aman. Jadi kita beli itu kalau bisa ya di sini, di bawah sini, kalau bisa, kalau turun sampai sini kita beli, jangan takut. Tapi kayaknya untuk seminggu ke depan mustahilun. Nah paling ya sini ya. Oh ya, terus kita lihat yang lain ya, waktunya terbatas, cuma kurang dari 15 menit. Nah ini PSBB, emiten PSBB ini. Nah ini naiknya lumayan, nyawa lumayan. Ada saya kasih segitiga ini untuk penyangga bahwa emiten ini udah susah turun lagi dalam waktu ke depan ya. Terus WEGE, nah ini juga nyawanya, nah ini naik ya. Nah ini ya udah habis. Jadi intinya, jadi mulai hari ini, hari Sabtu ya, berdasarkan data hari Jumat, kita perhatikan ke depan ya, emiten karya ini feeling berdasarkan ilmu yang pernah saya dapat akan naik, atau dari downtrend, turun dari downtrend ya, dia berbalik arah ini, kuncup ini, semua MA kuncup, berbalik arah akan ke uptrend. Karena ini bulan Oktober ya, kemudian disusun bulan Desember di mana window dressing dimulai. Sekian, salam sehat, terima kasih.